Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gepira Nurpadila dengan NIM 124705011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma Borufka. Nah, di sini tuh setelah materi yang dijelaskan dan materi yang telah diberikan, saya akan menjelaskan kembali mengenai algoritma Borufka, mengenai pemahaman yang telah saya pelajari. Langsung saja saya jelaskan dulu konsep singkatnya ya, pendahuluan singkatnya. Jadi algoritma Borufka ini tuh adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk mencari minimum spanning tree atau sering disingkat MST dari suatu graf berbobot. Algoritma ini bekerja dengan menambahkan sisi atau edge terpendek dari setiap komponen secara paralel hingga seluruh komponen tergabung dalam satu MST. Nah, di sini saya sudah menyiapkan suatu komponennya. Nanti kita akan cari nih edge atau sisi minimumnya untuk kita jumlahkan menjadi satu kesatuan MST. Nah, ini kita lihat prinsip kerja algoritma Borufka-nya. Di sini tuh ada mulai dengan setiap node sebagai komponen terpisah. Nah, udah saya siapkan kan komponennya. Lalu selanjutnya setiap komponen mencari edge dengan bobot minimum yang menghubungkannya ke komponen lain. Nah, di sini ada komponennya. Mungkin saya akan jelaskan dengan sedikit menggunakan bahasa yang akan mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Nah, ini tuh saya sebut di sini tuh ada titik A ya. Di titik A ini tuh ada yang menghubungkannya tuh ada AB dan juga AE. Nah, edge ini tuh edge AB sama edge AE ini tuh kita cari nih yang minimumnya tuh di mana, yang mana. Nah, minimumnya tuh yang AE. Jadi kita bisa hapus yang AB ini tuh karena kita tuh kenapa sih dihapus Kak? Karena kita tuh mencari yang paling minimum ya. Berarti ini kita hapus aja, kita delete. Nah, lanjut. Selanjutnya ke titik selanjutnya saya langsung melihat sisi BCE ini ya. Nah, dari BCE ini tuh kita lihat yang paling gedenya tuh yang mana? 1 kah, 3 kah, atau 5 kah? Ini udah jelas ya, yang paling gedenya itu yang 5. Terus kalau misalnya kalian nanya, kenapa nggak lihat misalkan ini yang titik C, kayak ini kan yang titik C itu 1/3 itu lebih gede yang 3, tapi kan di sini juga udah dijelasin di prinsip kerjanya tuh yaitu bobot minimum yang menghubungkannya ke komponen yang lain. Dan kalau misalkan di sini kita hapus yang ini dan juga yang ini tuh satu komponen ke komponen lainnya tuh akan terputus gitu loh. Jadi kita hapus yang ini, delete. Nah, ini tuh masih berhubung ya teman-teman, paham kan? Kalian kalau ada yang tidak dipahami bisa bertanya di kolom komentar. Nah, lanjut saja. Terus selanjutnya saya akan lihat nih titik yang ini yang menghubungkan E. Di sini tuh ada DE sama sisi EF. Nah, itu udah jelas terlihat kalau yang gedenya tuh yang EF, Kak, yang 12. Pintar. Kita langsung hapus, delete. Nah, udah, ini masih tersambung ya guys, aman. Lalu selanjutnya kita lihat nih yang D. Ini tuh yang D itu tuh ada DE sama DG. Ini tuh yang gede yang ini ya. Jadi bisa kita hapus. Nah, ini tuh sebenarnya bisa kita langsung lihat di sisi DEGH ini. Ini tuh yang titik yang besarnya tuh yang ini yang 8 kan ada 3, 6, 8. Nah, ini tuh bisa kita langsung hapus aja dua-duanya. Karena ketika kita hapus si edge 8 ini tuh si tiap komponennya tuh masih akan bersatu gitu loh, tidak terputus. Tapi supaya tidak pusing, di sini saya akan satu-satu ya. Ini tadi udah di delete. Lalu lanjut yang GH sama EH ini tuh yang ini ya guys, yang 8 kita delete langsung aja ya tanpa bertele-tele. Lalu selanjutnya yang mana Kak? Ini udah aman ya guys, ini udah aman. Soalnya kalau misalkan kita hapus nih yang ini, kita hapus ini tuh bakalan terputus, jadi jangan ya. Nah, kita lihat ini aman, ini aman.
Nah, lanjut aja nih guys ke titik yang ini. Ini tuh ada G, J, K. Ini tuh kalau kita tuh bisa lihat titik G. Di titik G ini tuh ada GK, ada GJ. Ini tuh udah jelas terlihat kalau misalkan yang kita hapus itu yang GJ guys. Kita delete. Nah, namun kalau misalkan kalian ada yang bertanya-tanya, kayak ini tuh sama-sama dua-duanya 5. Kenapa nggak kita hapus aja dua-duanya? Kita coba hapus ya dua-duanya. Sorry guys, kita hapus dua-duanya. Nah, kalau misalnya kita hapus dua-duanya, dari seluruh komponen yang lain dengan komponen GJ itu akan terpisah. Jadi, kita tidak boleh menghapus keduanya. Sebenarnya bisa dipilih yang mau dihapus itu dari edgy JK atau mau edgy GK. Nah, di sini aku ambil yang dihapusnya tuh edgy GK gitu guys. Jadi kalau misalkan kalian bingung kenapa? Ya karena kalau misalkan kita delete yang edgy JK, ini tuh bakal memutuskan komponen yang lainnya. Sedangkan di kasus yang ini tadi tuh ketika yang mana? Oh yang ini. Di kasus yang ini tuh ketika kita hapus keduanya tuh tidak memutuskan antara rantai komponen dengan komponen yang lainnya. Ini buat tahap yang kedua udah selesai ya. Kita akan cek dulu nih. Tadi aku udah nyobain nganalisis juga. Ini tuh udah ada hasil yang udah aku siapin, sama kan? Itu udah aku analisis, udah aku pelajarin, dan sama guys. Terus lanjut ke selanjutnya tuh ada tambahkan edgy tersebut ke MST, lalu gabungkan komponen yang terhubung oleh edgy baru, lalu ulangi hingga hanya tersisa satu komponen yaitu MST. Jadi intinya tuh gini guys, setelah kita melakukan tahap kedua yaitu mencari edgy dengan bobot minimum. Ketika sudah selesai, kita jumlahin si nilai-nilai setiap edgy-nya. Kita jumlahin untuk mendapatkan satu MST. Nah, di sini kita jumlahin ya. 1 ditambah 3 4 ditambah 2 6 ditambah 3 9 ditambah 6 15 ditambah 5 20 ditambah 11 31 ditambah 7 38 tambah 4 42 ditambah 5 47 dan ditambah 3 50. Ya, jadi di sini tuh MSD-nya tuh kita tulis bentar guys. Ini MSD-nya tuh tulis ulang aja. MSD-nya tuh 50. Nah, jadi gitu guys, selesai penjelasan dari algoritma Borovka ini. Dan aku di sini menggunakan warna-warna yang cerah ya, supaya ketika belajar itu tidak membosankan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Dan kalau kalian bertanya-tanya apakah hasil penjumlahan yang sudah saya lakukan valid atau tidak, bisa kalian cek sendiri lagi aja ya teman-teman. Pokoknya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.